Selamat pagi anak-anak, kita kembali lagi bertemu di Pendidikan Agama Kristen kelas 5. Kita masuk di bab 12, hidup baru dalam Kristus, manusia baru yang selalu ingin berdamai. Sebelum belajar, kita dengarkan sebuah cerita. Di antara dua gunung terdapat sebuah jembatan yang terlalu panjang dan terlalu tinggi. Jembatan itu sempit, dan karena begitu sempitnya, ia hanya dilewati oleh satu arah. Oleh siapapun yang akan melewatinya, tidak bisa berpapasan ketika melewati jembatan itu. Pada masing-masing gunung itu hiduplah seekor kambing. Kedua kambing itu adalah kambing gunung yang terbiasa hidup di alam pegunungan dengan tanah berbukit-bukit dan berbatu. Mereka hidup dengan memakan rumput yang tumbuh di dataran kedua gunung itu. Pada suatu hari kedua kambing bertemu di tengah jembatan. Kedua kambing itu ingin ke gunung sebelah untuk mencari makanan, tetapi ketika bertemu di jembatan itu tidak ada yang mau mengalah untuk memberi jalan kepada yang lain. Karena tak seekor pun mau mengalah, mereka tidak dapat melangkah maju. Kedua kambing menjadi sangat marah. Mereka mulai saling mendorong dengan tanduk masing-masing. Mereka mengadu kekuatan hingga keduanya berhasil mendorong lawannya keluar dari jembatan dan jatuh ke sungai. Dalam keadaan basah kuyup dan hati geram, mereka naik ke darat kembali ke tempat masing-masing. Tidak ada yang melanjutkan usahanya mencari makan. Dalam perjalanan pulang, mereka terus menggerutu. Ini semua akibat dari sikap keras kepala. Diambil dari cerita rakyat Rusia. Ini dia kedua kambing itu. Ini ada sungai dan curam sekali. Mereka harus melewati dan tidak ada yang mengalah, dan akhirnya mereka terjatuh. Apakah kamu ketahui tentang sikap suka berdamai? Dari cerita di atas kita ketahui bahwa kambing-kambing ini tidak suka berdamai dan keras kepala. Kita anak-anak Tuhan harus suka berdamai. Baca surat Paulus kepada Filemon dan juga 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 19. Kitab Filemon bercerita tentang Onesimus, seorang budak yang telah mencuri lalu lari ke kota Roma. Di kota itulah Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus yang membimbingnya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Setelah sekian lama dibimbing Paulus, Onesimus mengalami perubahan dan ingin kembali kepada tuannya untuk bekerja. Tentu saja ia takut karena ia telah melakukan kesalahan sebelumnya. Paulus mengetahui hal itu dan Paulus ingin menolong Onesimus. Ini cerita Mengenal tentang buku Filemon. Paulus menulis surat ini terutama kepada Filemon, sahabat dan rekan seimannya yang tinggal di kota Kolose di Asia Kecil. Surat ini ditulis di Roma sekitar tahun 60 atau 61 Masehi, dan isinya tentang budak Filemon yang melarikan diri, yaitu Onesimus. Belakangan Onesimus bertemu dengan Paulus di Roma, dan tidak lama kemudian dia menjadi orang Kristen. Isi surat ini hanya 25 ayat. Paulus memulai suratnya dengan memberi salam kepada Filemon dan kepada sidang jemaat yang beribadah di rumahnya, termasuk Apfia dan Arkhipus. Paulus memberitahu Filemon bahwa Onesimus, yang dulunya dianggap sebagai budak yang tidak berguna, sekarang adalah saudara seiman yang berguna. Sampai-sampai Paulus ingin agar Onesimus tetap tinggal di Roma untuk sementara. Tapi Paulus tahu bahwa dia tidak berhak untuk menahan Onesimus tanpa seizin majikannya. Jadi Onesimus disuruh untuk kembali kepada Filemon yang tinggal lebih dari 1.400 km jauhnya. Filemon diminta untuk menerima Onesimus sebagai saudara dan bukan sebagai budak yang pernah melarikan diri. Ini demi persahabatannya dengan Paulus dan karena orang Kristen memang harus saling mengasihi. Seluruh surat ini ditulis sendiri oleh Paulus, meskipun biasanya orang lain yang menuliskan surat-suratnya. Tahukah Anda? Di Alkitab, surat kepada Filemon adalah satu-satunya surat yang ditulis Paulus kepada satu orang tentang urusan pribadi. Paulus menunjukkan bahwa Filemon dan Onesimus sekarang bukan lagi majikan dan budak, tapi sesama saudara. Paulus menyatakan bahwa dia yakin Filemon akan berbuat lebih banyak lagi dari yang diminta. Sewaktu membaca surat kepada Filemon, perhatikan caranya menunjukkan bahwa kita percaya kepada saudara kita. Bagaimana Paulus benar-benar rendah hati dan tidak bersikap lancang. Dan bagaimana Paulus menandaskan kebaikan hati dan sikap suka mengampuni
yang harus dimiliki semua yang ingin mewarisi kerajaan Allah. Jadi perdamaian adalah ciri orang Kristen. Tuhan menolong Onesimus melalui peran Rasul Paulus yang bersedia membimbing dan membelanya di hadapan tuannya Filemon sehingga Onesimus tidak dihukum. Paulus dan Filemon berteman, tetapi Paulus tidak menangkap Onesimus yang telah mencuri barang temannya itu, tetapi malah membimbingnya dan membelanya di hadapan Filemon. Paulus dapat saja mengirim Onesimus kepada Filemon untuk dihukum menurut aturan hukum kerajaan Romawi pada waktu itu, namun Paulus memilih menjadi pendamai, sebab ia sendiri adalah orang yang mengalami pendamaian dengan Allah. Paulus telah hidup baru dan suka melakukan kebaikan, salah satunya mendamaikan Filemon dan Onesimus. Dari kisah itu, kita dapat melihat bahwa untuk memperoleh suatu pendamaian, kita membutuhkan pengantara atau mediator, dan kita pun dapat menjadi alat perdamaian di antara orang-orang yang berselisih, sama seperti Paulus yang dipakai Allah mendamaikan Filemon dan Onesimus. Paulus adalah dalam perdamaian yang dapat kamu contoh. Paulus mengambil resiko dengan mendamaikan Filemon dan Onesimus, meskipun tahu bahwa Onesimus adalah orang yang bersalah. Orang-orang yang membawa damai adalah orang yang berani mengambil resiko, karena itu diperlukan langkah-langkah yang tepat agar perdamaian dapat tercapai. Setelah Onesimus dan Filemon berdamai kembali, tentu saja permusuhan, benci, amarah, dan dendam diganti dengan persahabatan. Itulah teladan yang diberikan oleh pelayanan Paulus. Kamu pun dapat meneladani Paulus masa kini, meskipun kamu muda, kamu dapat melakukannya di antara teman-teman sebayamu. Efesus 4 ayat 17-32. Sekarang arti duta perdamaian, maksudnya perwakilan untuk menjalankan aksi damai, pembawa pesan atau duta yang secara resmi mewakili otoritas yang lebih tinggi dalam perjanjian lama, pengantar pesan, duta atau negosiator yang diutus dalam misi khusus sebagai wakil resmi dari sang raja, pemerintah atau otoritas yang mengutusnya. Jadi dalam Kristen, duta perdamaian itu adalah orang yang diutus oleh Allah untuk memantar pesan kepada umat Allah. Sekarang kita masuk di hidup baru. Kalau hati kita sudah berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, maka kita akan bisa hidup baru. Yeremia 23-56 sampai 5 ayat 6 di sana Yeremia menulis untuk umat Tuhan yang hidup tidak sesuai hukum Taurat, yaitu mereka menyembah berhala, memberontak, hidup tidak jujur dan tidak adil. Nah, Tuhan ingin umatnya berubah melalui pesan yang disampaikan oleh Yeremia. Nah, Tuhan yang memberikan pesan melalui Yeremia. Lalu dalam Efesus 4 juga sama, orang-orang yang hidup ditegur oleh Tuhan. Pengertian hidup baru adalah keadaan seseorang berbalik secara total dari keadaan sebelumnya, mengubah sikap yang tidak baik menuju sikap lebih baik dan tidak pernah kembali ke keadaan yang tidak baik. Artinya di sini dari tidak baik menjadi baik dan tidak pernah kembali ke tidak baik. Coba anak-anak, berapa sering kita kembali lagi ke sikap yang tidak baik. Marah-marah, malas-malas, bertengkar, berkelahi, melawan orang tua, selalu kembali ke sana. Nah, itu bukan hidup baru. Hidup baru yang dimaksud kita meninggalkan itu dan tidak pernah kembali ke yang tidak baik. Jadi anak-anak, belajarlah meninggalkan perlahan-lahan sikapmu yang tidak baik. Nah, bentuk hidup baru itu adalah meneladani Kristus dan berkarakter Kristus, yaitu karakter Kristus kasih, pengampunan, persekutuan, dan keadilan. Bentuk-bentuk hidup baru yang bersifat umum diantaranya adalah disiplin, rajin, bertanggung jawab, tekun, sopan, santun, hemat, dan hormat. Kalau kita sudah memiliki ini, berarti kita adalah orang-orang yang sudah menerapkan hidup bentuk baru dalam hidup kita. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, hidup baru itu diterapkan dalam konteks keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, misalnya anak yang patuh karena takut dihukum, nah setelah lahir baru dia menjadi patuh dengan kesadaran sendiri. Jadi kalau anak-anak misalnya takut dimarahin, baru dia bekerja membantu orang tua membersihkan rumah, itu bukan hidup baru sehari-hari. Hidup baru yang dalam sehari-hari adalah ketika kamu memiliki kesadaran, sadar untuk membantu orang tuamu,
sadar untuk menyenangkan orang tuamu, sadar untuk melakukan yang baik. Itu maksudnya. Nah, kalau di sekolah, yang tadinya tidak rajin menjadi rajin dengan kesadaran sendiri, malas sekolah minggu menjadi rajin sekolah minggu tanpa dipaksa, tapi karena kesadaran. Jadi dibutuhkan kesadaran untuk kita bisa hidup baru. Kalau yang kita lakukan terpaksa itu bukan hidup baru, harus dengan kesadaran sendiri. Yuk kita bernyanyi bersama lagu ini. Nanti kita putar kembali lagunya. Kita sudah selesai, kita berdoa, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Puji Tuhan. Sampai di sini kita belajar agama, teruslah membawa damai, teruslah hidup baru, karena dengan demikian kamu adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Ya, kita bernyanyi dulu bersama-sama.